China dikabarkan telah menegaskan dukungan dan kerjasama mereka dengan Iran di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Meskipun Iran sedang menghadapi konflik dengan Israel, China teguh dan akan terus memperkuat kerjasama dan memperdalam hubungan dengan negara tersebut. Mengutip Tribun News pada 25 Oktober, dukungan itu diutarakan oleh Presiden China Xi Jinping pada Rabu 23 Oktober sore waktu setempat. Digelar dalam pertemuan tatap muka dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela KTT Bridge ke-16. Sementara dukungan itu disampaikan saat Iran bersiap untuk melancarkan serangan balasan terhadap Israel yang mengancam akan menyerang fasilitas minyak dan nuklir mereka. Presiden Xi menegaskan bahwa Tiongkok akan terus memperkuat kerjasama persahabatan dengan Iran terlepas dari perubahan situasi internasional dan regional. Tiongkok juga menyatakan dukungannya terhadap Iran dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabatnya. Presiden Xi menyampaikan bahwa Tiongkok bersedia memperluas kerjasama di berbagai bidang, terkhusus untuk mendorong kemitraan strategis yang stabil dan memberikan manfaat lebih besar bagi kedua negara. Israel dikabarkan khawatir jika makam Yahya Sinwar nantinya akan menjadi sakral karena kuatnya perlawanan di sana. Hingga kini muncul laporan bahwa Israel dilaporkan takut mengembalikan jenazah Yahya Sinwar ke pihak Palestina. Mengutip Tribun News pada 25 Oktober, kabar itu menurut laporan New York Times yang terbit beberapa waktu ini. Tertulis dalam laporan NYT bahwa Israel sering menahan jenazah warga Palestina, berharap dapat menggunakannya dalam pertukaran sandera di masa depan dengan gerakan Hamas. Sean Kugel, Direktur Institut Kedokteran Forensik Nasional di Israel, mengungkapkan bahwa ia mengawasi otopsi jenazah Sinwar. Dalam wawancaranya, Kugel mengatakan bahwa jenazah Sinwar telah diserahkan kepada tentara Israel. Namun ia mengaku tidak mengetahui lokasi pasti di mana IDF kini menyimpan jenazah Yahya Sinwar. Para ahli berpendapat bahwa Israel kemungkinan besar akan menghindari menyerahkan jenazah Sinwar kepada pihak Palestina lantaran Israel disebut khawatir jika makam Yahya Sinwar dapat dijadikan tempat sakral oleh warga Palestina yang berpotensi memicu semangat perlawanan mereka yang terus tumbuh dan berkembang. Hizbullah menjanjikan kemenangan kepada rakyat Lebanon lewat pesan baru pada Kamis 24 Oktober 2024. Pesan yang disampaikan Hizbullah kepada rakyat Lebanon itu adalah kemenangan hanya tinggal selangkah lagi. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Oktober, hal itu tertulis dalam pernyataan Hizbullah pada Kamis 24 Oktober 2024 waktu setempat. Dalam pesan yang menyentuh hati kepada rakyat Lebanon, Hizbullah berusaha meyakinkan bahwa kemenangan telah di depan mata. Surat itu ditandatangani bersama oleh unit-unit elit Hizbullah seperti Badar, Nashr, Radwan, dan Aziz yang terlibat dalam pertempuran saat ini. Pernyataan Hizbullah itu mengisyaratkan bahwa para pejuang memuji semangat juang dan keteguhan rakyat yang menurut mereka sejak awal telah menjadi ciri khas perlawanan. Hizbullah meminta rakyat untuk tetap bersabar dengan harapan dapat segera bersatu dan merayakan kemenangan bersama. Pesan tersebut ditutup dengan sumpah khidmat bahwa panji perjuangan tidak akan jatuh dan kemenangan yang dijanjikan akan datang jika Tuhan berkehendak. Israel dikabarkan telah memulai eskalasi baru di front utara sejak Rabu 23 Oktober 2024 malam waktu setempat. Namun bukannya kemenangan, melainkan kerugian yang bertambah, di mana 5 tentara tewas dan melukai 37 lainnya. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Oktober, soal kematian IDF merupakan klaim langsung dari militer Israel pada Kamis 24 Oktober. Lebih jelasnya, Israel mengakui kematian 5 perwira dan prajuritnya, serta 37 lainnya yang terluka akibat operasi Hizbullah di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Rinciannya 4 tentara tewas pada Rabu 23 Oktober malam, sementara 1 lainnya tewas pada Kamis 24 Oktober pagi waktu setempat. Media Israel merilis rincian bahwa Hizbullah melakukan penyergapan terhadap tentara Israel dari sebuah terowongan. Hizbullah mengejutkan para tentara dengan melempar granat, memaksa proses evakuasi yang rumit dan berbahaya di bawah tembakan berat di wilayah hutan. Mengenai 37 korban luka, mereka terluka karena terkena serangan rudal di daerah Malakia dekat perbatasan.
Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Hussein Salami memperingatkan Israel soal senjata Amerika Serikat. Salami memperingatkan bahwa THAAD milik Amerika Serikat merupakan sistem yang terbatas. Mengutip Tribun News dan Tasnim pada 25 Oktober, peringatan itu diutarakan oleh Hussein Salami beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, Salami memperingatkan Israel untuk tidak terlalu percaya dengan sistem THAAD. Lantaran menilai bahwa Israel tak hanya bisa mengandalkan sistem milik Amerika Serikat yang terbatas itu. Selain itu, Salami juga menegaskan bahwa apapun yang dilakukan Israel, Hizbullah akan menembakkan balasan yang jauh lebih kuat. Menekankan bahwa upaya gabungan Israel-Amerika Serikat pun masih bisa kalah lantaran Hizbullah lah yang akan memenangkan perang kali ini. Sebatas informasi akhir, Salami menyatakan bahwa Amerika Serikat melakukan kesalahan dengan menghubungkan reputasi politik dengan kejahatan Israel. Dunia disebut akan mengenal Amerika Serikat melalui bom-bom yang jatuh di anak-anak Gaza dan Lebanon. Hizbullah dikabarkan sukses mencegat pesawat Hermes 450 milik Israel. Dengan begitu, Hizbullah melakukan pembalasan langsung dengan menjadikan Israel Utara target 25 gempuran rentetan roket. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Oktober, hal itu disampaikan Hizbullah dalam pernyataannya pada Kamis 24 Oktober kemarin. Target serangan Hizbullah adalah berbagai posisi dan infrastruktur militer Israel yang mengakibatkan kerusakan berat pada prajurit dan peralatan. Rinciannya, serangan sudah dimulai pada dini hari, di mana Hizbullah membombardir Kiryat Shmona dengan rentetan roket. Kemudian serangan dimulai lagi pada pagi hari di mana salvo roket menghantam beberapa pemukiman hingga pangkalan industri militer. Siang harinya rentetan roket dan artileri menghantam sekelompok tentara Israel di Al-Malikiyah. Kemudian Hizbullah juga menghancurkan tank Merkava dengan senapan mesin dan roket, terlibat pertempuran jarak dekat dengan IDF di Aita Al-Sham. Hizbullah juga melakukan pembakaran Merkava hingga membuat awak tank tewas terbakar dan luka-luka. Ditutup dengan serangan di sebelah timur Merkava, rentetan roket diluncurkan pada malam harinya. Iran dan Arab Saudi dikabarkan akan menuju Laut Merah dan Teluk Aden, menggelar latihan militer Angkatan Laut Gabungan, menjalin kerjasama yang lebih kuat di tingkat regional. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Oktober, hal itu diumumkan dalam laporan media berita Iran pada Kamis 24 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Iran dan Arab Saudi akan mengadakan latihan militer gabungan tambahan di Laut Merah dan Teluk Aden, menandai semakin mendalamnya kerjasama militer antara kedua kekuatan regional. Pengumuman itu muncul setelah Arab Saudi mengajukan permintaan untuk latihan yang saat ini sedang dalam tahap koordinasi antara kedua negara. Sebatas informasi di awal bahwa perluasan hubungan militer itu terjadi saat Arab Saudi memutuskan beralih dari ketergantungan penuh pada dukungan keamanan Amerika Serikat, membentuk hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara seperti Iran dan Rusia, sekaligus bergabung dengan blok internasional seperti BRICS. Sementara itu, Kepala Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani memberikan konfirmasi bahwa kedua negara sedang berdiskusi untuk menyelenggarakan latihan tersebut, menghangatkan hubungan antara Teheran dan Riyadh setelah pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023 yang ditengahi oleh China. Benyamin Netanyahu mengklaim bahwa serangan Hizbullah akan berpotensi lebih besar daripada serangan Hamas 7 Oktober 2023 silam. Mengutip Tribun News pada 25 Oktober, hal itu diutarakan Netanyahu dalam wawancara dengan surat kabar Prancis pada Rabu 23 Oktober lalu. Lebih jelasnya, Netanyahu menyatakan bahwa Hizbullah berencana akan menyerang Israel dengan menggunakan jeep, sepeda motor, roket, dan dengan rudal melalui terowongan bawah tanah. Dengan begitu, Netanyahu mengklaim bahwa rencana serangan Hizbullah itu akan menjadi serangan yang lebih besar daripada serangan tanggal 7 Oktober 2023 silam. Menurut Netanyahu, jika rencana Hizbullah itu gagal dicegah, maka dampaknya akan jauh lebih besar dari yang ditimbulkan oleh Hamas. Selain itu, Netanyahu juga mengklaim bahwa tentara mereka berhasil menemukan terowongan yang sedang dipersiapkan untuk menyerang pihaknya yang berada 100 hingga 200 meter dari perbatasan. Pemimpin Hamas Osama Hamdan menegaskan posisi perlawanan.
Hamdan menyatakan bahwa tak akan ada kesepakatan pertukaran tahanan dengan Israel kecuali agresi di Gaza dihentikan dan penarikan pasukan secara menyeluruh dilakukan. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Oktober, hal itu diutarakan Hamdan dalam wawancaranya pada Kamis 24 Oktober malam waktu setempat. Lebih tepatnya, Hamdan menegaskan bahwa posisi Hamas tetap sama, di mana tidak akan ada kesepakatan pertukaran tahanan dengan Israel selama agresi di Gaza terus berlangsung. Hamdan menekankan bahwa penghentian serangan militer dan penarikan pasukan Israel secara menyeluruh dari wilayah tersebut juga menjadi syarat mutlak sebelum pembicaraan mengenai pertukaran tahanan dimulai. Hamdan menegaskan bahwa setiap upaya serius untuk membebaskan tawanan yang ditahan oleh perlawanan harus dimulai dengan gencatan senjata, mencerminkan sikap tegas Hamas dalam menanggapi situasi di Gaza, di mana Hamas tidak akan melanjutkan negosiasi apapun tanpa adanya jaminan bahwa tindakan militer Israel dihentikan terlebih dahulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.